Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para bapak saha para ibu guru utaminipun Bapak Kepala Madrasah ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing siang punika kita saged ndongaaken ngaos sareng siang punika kita bahas bab zakat fitrah. Mugi-mugi pertemuan ingkang singkat menika wonten barokah manfaatipun kangge kita sedaya. Amin Allahumma amin. Dasar zakat fitrah, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas manusia sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum dari tiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Syarat wajib zakat fitrah yaitu 1. Islam, 2. menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Tapi ini syarat yang kedua itu menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. 3. memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahi pada hari raya Idul Fitri sehari semalam. Jadi yang diwajibkan itu bagi orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahi pada hari raya Idul Fitri sehari semalam. Sebagaimana seorang wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri, ia juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah orang-orang yang wajib dinafkahi. Nah, sekarang yang perlu kita perjelas yaitu memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahi pada hari raya. Nah, kebutuhan pokok yang dimaksud di situ, kebutuhan pokok itu apa saja yang dimaksudkan di situ? Yaitu ini ada keterangan, wa'lam annal mu'tabara min qaulina yaqa'u mauqi'an min kifayatihi al mat'amu wal mashrabu wal malbasu wasairu ma la budda lahu minhu ala ma yaliku bil hali min ghairi israfin wala taktirin. Ya, yang dimaksud kebutuhan pokok yaitu meliputi tempat tinggal, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal yang ia tinggali, dan juga hal-hal yang memang dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Hal-hal yang dibutuhkan seperti kalau memang dia perlu kendaraan, tidak hanya makanan, minuman, dan pakaian tok, tapi hal-hal yang memang itu dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Kalau memang itu dalam keluarga itu butuh, umpamanya harus membutuhkan pembantu yang digaji, itu pun termasuk kebutuhan pokok. Jadi tidak harus itu makanan, minuman, pakaian,
Tapi itu dengan ketentuan lah kebutuhan pokok itu min ghairi israfin wala taktirin. Tidak boleh israf berlebihan dan juga tidak terlalu ngirit. Kalau terlalu berlebihan, contohnya umpama pakaian ya harus serba mewah. Kalau tidak berlebihan, tidak ngirit, itu umpama pada waktu wajib zakat fitrah itu dia tidak punya kelebihan dari sesuatu yang memang jadi kebutuhannya, tidak harus dijual. Umpamanya duwe sepeda motor ya memang itu sederhana lah, cukupan lah. Terus ndak duwe beras, ndak duwe duit sing kanggo zakat fitrah, itu tidak harus dijual untuk zakat fitrah. Kalau memang itu merupakan kebutuhan pokok. Wong memang sekarang ini kan kendaraan itu pun merupakan kebutuhan pokok. Ya ape lu ngombut gawe, ape lu ngomulang, ape lu ngoning dini, memang itu merupakan kebutuhan pokok. Itu tidak harus dijual. Upamane pakaiannya ya wis sederhana, sedang-sedang lah, ora terlalu ngirit, ora terlalu israf. Tidak harus menjual pakaian nggo tuku beras kanggo zakat fitrah. Tidak seperti itu. Tapi kalau memang itu sangat berlebihan, umpamanya ranti beras, ranti duit, tapi kendaraannya kok pirang-pirang, saumah ono mbek wong 3, 4 lah umpama, bapak ibu 2 anak, duwe PCX, duwe NMAX, duwe Vario, lah itu harus dijual. Nah ancen duwe pirang-pirang dan itu sangat berlebihan namanya. Apa meneh duwe Pajero, duwe Alphard, limni ranti beras, ranti duit, lah itu wajib dijual kalau itu berlebihan. Yang dimaksud di sini itu yaitu yang min ghairi israfin wala taktirin. Wala taktirin ora kono kudu sepeda ya kudune sing nayang ngono ya ora. Terus sepedane terus ngirit nemeni. Lah kudune didol tukokno sing nayang luwe dienggo tuku beras ndak. Yang pantasnya sekarang ini itu seperti apa, macamnya zamane saiki. Itu yang dimaksud kebutuhan pokok yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokok untuk sehari semalam dirinya dan keluarganya, maka diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga diwajibkan untuk keluarga yang dia wajib nafkahi. Adapun orang-orang yang wajib dinafkahi itu seperti istri, anaknya, termasuk juga orang tua yang tidak mampu. Termasuk anak itu yang masih kecil ataupun sudah balik tapi dia belum mampu, masih jadi tanggung jawab orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Anak kandung yang belum balik dan fakir, atau sudah balik tetapi fakir dan tidak mampu bekerja, itu yang jadi tanggungan orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Orang tua yang tidak mampu. Nah, catatan, anak kandung yang sudah balik dan mampu bekerja wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Apabila orang tuanya ingin mengeluarkan zakat fitrah, untuk mengeluarkan zakat fitrah anak tersebut maka harus ada izin terlebih dahulu dari si anak. Kalau anaknya sudah balik, sudah bekerja, nah itu kewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Kalau orang tuanya ingin mengeluarkan untuk anaknya yang sudah balik, sudah bekerja, maka harus seizin anak tersebut. Kalau anak kecil yang belum balik, tidak usah izin. Ataupun orang tua yang tidak mampu, tanpa izin pun sudah sah. Tapi kalau sudah mampu harus seizin dari orang yang dikeluarkan zakat fitrahnya tersebut. 2. Jika istri melakukan nusus,
atau tidak taat pada suami, maka zakat fitrahnya menjadi tanggungannya sendiri, bukan tanggungan suami. Nek wong wedok purek, nusus, mutungan, lha iku mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, tidak tanggungannya suaminya. Itu bukan tanggungan suaminya, tapi wajib sendiri, mulane ora usah ngono-ngono. Yang nomor tiga, jika istri tidak melakukan nusus tetapi suaminya tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah, maka keduanya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hal ini, jika istri tersebut kaya, maka disunahkan baginya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Kalau suami tidak mampu, istrinya tidak nusus, itu malah kedua-duanya tidak wajib. Tapi kalau memang istrinya mampu, maka hukumnya sunnah untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Hukumnya sunnah. Sekarang yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah harus berupa makanan pokok daerah setempat. Besarnya adalah 1 sok. Jika dikonversi menjadi kilogram, maka terjadi perbedaan pendapat dalam fikih. Manhaji 1 sok adalah sekitar 2,4 kg. Sedangkan dalam Fathul Qadir disebutkan bahwa beras putih yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah sebesar 2,71919 kg. Berarti 2,7 lebih. Kalau yang biasanya kita keluarkan itu kan hampir 2,5, itu wes aman, karena ada pendapat yang mengatakan 2,4 kg. Memang banyak pendapat dalam 1 sok itu berapa kilogram, tapi biasanya kita ambil yang 2,5, itu sudah aman. Banyak sekali ada catatan-catatan kalau kita lihat 1 sok, kalau menurut Imam Syafi'i itu ada 2,5 kg beras. Nek jagung 2,2 kg kalau pasang makanan pokoknya jagung. Kalau Imam Maliki beras itu 2,7 kg, kalau jagung 2,5 kg. Kalau Imam Hambali beras 2,2 kg, kalau jagung 2,1 kg. Jadi ada beberapa pendapat, tinggal kita ikuti aja Imam Syafi'i. Seperti biasa yang kita ikuti yaitu ibadah kita mengikuti Imam Syafi'i, yaitu 2,5 kg. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Namun diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Yang paling afdol adalah mengeluarkan zakat fitrah setelah terbit fajar tanggal 1 Syawal sampai sholat Id. Dimakruhkan mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id sampai terbenamnya matahari Idul Fitri. Menunda mengeluarkan zakat fitrah sampai matahari terbenam pada hari itu hukumnya haram, tetapi tetap wajib dikeluarkan dengan status qadha zakat. Nah, hukumnya haram dengan status qadha zakat
itu kalau tidak ada hal-hal yang mengakibatkan penundaan menyampaikan zakat fitrah. Kalau ada hal-hal yang mengakibatkan tertundanya zakat fitrah, itu pun tidak haram dan masih wajib dan statusnya juga qadha. Nek ancen wis duwe, wis ana sing diwehno, wis ana sing diwehi, berarti yang digunakan untuk zakat ada, yang menerima zakat juga ada, tapi belum diberikan sampai terbenamnya matahari pada 1 Syawal, itu hukumnya haram, tapi wajib mengeluarkan. Tapi itu kalau tidak ada hal-hal yang mengakibatkan penundaan pemberian zakat fitrah tersebut. Kalau ada hal-hal yang mengakibatkan penundaan, itu tidak haram. Karena di sini dijelaskan ada ketentuan wa ila man yujadu minhum ayyil asnafi fihi isaratun ila annahu idza fuqida ba'dul asnafi wa wujidal ba'du tusrafu liman wujida fa in fuqidu kulluhum khufidatiz zakatu hatta yujadu kulluhum au ba'duhum. Jadi nek kalau memang asnafnya belum ditemukan semuanya atau sebagian, wis duwe barange sing ape diwehno, sing diwehi durung ana, iku memang harus ditahan dulu terus nunggu sampai adanya asnaf yang harus menerima zakat fitrah tersebut. Jadi meskipun sampai 1 Syawal, sampai terbenamnya matahari, kalau memang pada waktu wajib atau waktu sunnahnya itu belum ditemukan, jangan ditunggu meskipun sampai tanggal 1 Syawal, sampai terbenamnya matahari. Karena kalau tidak ada asnaf yang menerima atau meskipun sebagian asnaf tidak ada, maka ditunggu dulu sampai adanya asnaf. Nah, kalau sudah ada mbok 1, mbok 2, mungkin kalau umpamane satu daerah iku wonge sugih kabeh, utawa wonge sing ora mampu, sing fakir atau miskin, pas dilalah rano omah kabeh, wonge do lunga kuwabe rano sing no omah, kan ndak ada mustahiknya. Lah itu ditunggu sampai mustahiknya ada. Selanjutnya, jika zakat fitrah dikeluarkan di pertengahan Ramadan, maka zakat ini menggugurkan kewajiban dengan syarat pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan, si pemberi masih memenuhi syarat wajib zakat dan si penerima masih berstatus sebagai mustahik. Jika sebelum itu si penerima meninggal dunia atau pindah agama, maka zakat fitrah harus diulang atau dikeluarkan lagi, mengeluarkan zakat fitrah lagi. Nah, seperti biasa yang kita laksanakan itu kan biasanya itu takjil masih awal Ramadan atau pertengahan Ramadan kita keluarkan zakat fitrah, sudah kita sampaikan kepada mustahik, itu boleh, tapi dengan catatan, dengan syarat si penerima zakat fitrah itu sampai pada waktu wajib masih berstatus sebagai mustahik. Kalau ketika kamu berikan, ketika kita sampaikan pada waktu kita mengeluarkan dengan secara takjil, umpamane pertengahan Ramadan sudah kita berikan negene mustahik, pada waktu itu mustahiknya sebagai fakir atau miskin, itu sah. Tapi ketika pada waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, kok mustahik tersebut sudah tidak fakir atau miskin, maka kita wajib mengulang mengeluarkan lagi. Contoh umpama
ketika kita berikan memang fakir atau miskin orang itu, tapi mendadak jadi orang kaya baru umpama. Jadi orang kaya baru, mbah untuk delalah untuk warisan pirang-pirang, mbah untuk harta karun, mbah untuk undian, saiki kan pirang-pirang. Ditawak-tawak nono HP, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta. Kok upama delalah bener, kan dadi sugih mendadak deh. Sugih mendadak. Lah, itu orang yang memberikan zakat fitrah pada waktu itu harus mengulang lagi, mengeluarkan zakat fitrah lagi, diberikan kepada mustahik yang sing bener mustahik. Nek upamane jujuk sugih mendadak. Aku sering ngono tapi ora tak jiko aku ditku. Aku sering ditawani, nomor Anda mendapat 175 juta rupiah. Pernah saya balas jiun dhewe aku ora butuh. Nah, itu nek pas delalah kok ujuk-ujuk sugih mendadak, itu wajib mengulang memberikan zakat fitrah lagi. Atau tidak sugih mendadak, ujuk-ujuk pindah agama. Ujuk-ujuk pindah agama, itu kan sudah tidak menjadi mustahik. Pindah agama harus mengulang lagi. Yang selanjutnya yaitu syarat sah mengeluarkan zakat. 1. Niat. 2. Memberikannya kepada mustahik. Terus waktunya niat itu kapan? Syarat sahnya mengeluarkan zakat itu kan niat dalam hati. Terus waktunya niat itu kapan? Waktunya niat itu ketika kita memisahkan harta yang kita keluarkan zakat dan lainnya selebihnya. Contoh umpama zakat fitrah. Zakat fitrah umpamane beras jenengan niku ning gone budak, mbok ning gone sak. Lah, ketika kita ambil 2,5 kilo, nah itu kita niati. Kalau untuk kita sendiri, untuk yang mengeluarkan sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Nek cara gampangane aku niat ngetokno zakat fitrah kanggo awakku dhewe. Itu ketika kita memisahkan harta yang kita zakatkan itu. Pamane pada waktu jika beras toko sak 2,5 kilo itu dengan kita mengeluarkan zakat itu kita niat di dalam hati. Nah, kalau mengeluarkan untuk anaknya, itu pun harus jelas untuk anak yang mana. Contoh, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi shagir, anakku sing cilik jenenge sapa. Engko nek sing anake sing gedhe waladil kabir sing jenenge sapa. Nek anake 12 li anggere muni anake kan samar. Kudune jelas anak yang mana itu. Nah itu kalau untuk anaknya. Nah, zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya itu berstatus sebagai fakir atau miskin. Karena orang tuanya yang fakir atau miskin itu jadi tanggungan nafkahnya, jadi tanggungan anaknya.
itu menjadi tanggungan anaknya, harus diberi nafkah wajib, dicukupi oleh anaknya tersebut. Tapi bisa diberikan orang tuanya dengan status selain fakir atau miskin. Upamane wong tuane iku gorem, upamane wong tuane iku amil, itu bisa, tapi amil-amil yang sebenarnya. Nek wong tuane atas nama fakir miskin, anaknya tidak boleh memberikan zakat, itu diberikan kepada orang tuanya dengan status sebagai fakir atau miskin. Kalau dengan atas nama mustahik yang lain itu diperbolehkan. Mergo wong tua itu kewajibane anak memberi nafkah. Nek wong tuane dak duwe anake sugih, itu anake wajib memberikan nafkah terhadap orang tua. Diberikan nafkah bukan dari zakat, tapi memang itu nafkah wajibnya. Begitu juga anak. Anak meskipun sudah balik, sudah berkeluarga sendiri, nek wong tuane sugih, anake dak mampu, itu diberikan nafkah yang wajib, tidak dari harta zakat tersebut. Tidak bolehnya itu kalau atas nama fakir atau miskin. Yang pertama niat, dan yang kedua memberikannya kepada mustahik. Kelihatannya sudah tuntas zakat fitrah pada siang hari ini. Apa ada yang masih kelewatan? Loh, kalau bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, itu memang kalau menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Mengeluarkan zakat fitrah tapi diganti dengan uang. Di sini disebutkan la tuzzi'ul qimatu fil fitrati indana. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, waqala Abu Hanifah yajuzu, boleh. Ada yang membolehkan lagi kalau memang dalam keadaan darurat. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, kalau Imam Hanafi boleh, terus ada ulama yang lain boleh kalau dalam keadaan darurat. Umpama seharga 2,5 kilogram itu berapa, diganti dengan uang. Tapi itu kalau dalam keadaan darurat itu boleh. Tapi daruratnya kalau kita di daerah sini tuh luru beras ku angel ku ya dak ono, tetep gampang. Apa meneh wis do nandur dhewe ya pirang-pirang. Jadi daruratnya kelihatannya tidak ada darurat kalau di daerah sini. Kiranya sudah cukup. Kalau memang ada yang masih kelewatan, adapun mustahik, gorem, itu pun ada beberapa macam gorem, mu'alaf juga, tapi tidak usah kita jelaskan di sini. Saya kira semuanya sudah bisa dipahami, sudah bisa dimaklumi. Oleh karena itu, bahasan pada siang hari ini sudah saya rasa cukup. Kalau memang nanti ada hal-hal yang perlu kita
perjelas lagi bisa di lain waktu. Kalau memang ada permasalahan yang masih belum bisa kita temukan jawabannya, bisa kita bahas bersama lagi. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.